Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Lagi-lagi undang-undang yang berat memang adalah Undang-Undang ITE, karena kita lihat ancaman hukumannya. Memang bagus sih, orang yang menyebarkan itu harus dihukum seberat-beratnya, dan ancaman hukumannya 6 tahun, makanya langsung bisa ditahan bila ada delik aduan. Ini kan balik lagi delik aduan, harus ada yang mengadukan. Kemudian polisi dalam hal ini Krimsus atau cybercrime akan memproses dan bisa langsung menangkap orang tersebut dan menahan. Tapi yang jadi permasalahan adalah sosnya, muaranya gitu. Kan ini kan gara-gara video. Jangan sampai beberapa public figure yang ingin segera naik karirnya itu menggunakan cara ini, karena memang cara ini akan lebih viral dibanding prestasi dia main sinetron, mungkin audisi, mungkin ikut misalnya lomba-lomba Putri Indonesia dan lain-lain, dan itu kan butuh waktu yang panjang prosesnya. Nah, ini polisi sebenarnya harus bisa mensegerakan juga, supaya apa? Supaya tidak timbul lagi pembuatan video porno yang akan merusak bangsa ini. Meskipun lagi-lagi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini ancaman hukumannya hanya 6 bulan. Artinya barang siapa yang sebagai aktor utamanya pun yang membuat, berperan, itu ancaman hukumannya rendah sekali gitu. Dan mayoriti kasus-kasus yang ini akhirnya bebas si pemerannya gitu. Yang kena hanya yang menyebarkan. Padahal yang menyebarkan bisa jadi mungkin nggak sengaja juga. Artinya dia dapat sumber dari sumber pertama dikasih ke sumber kedua, nah sumber kedua yang menyebarkan. Yang kena siapa? Yang sumber kedua. Padahal sumber pertama yang mungkin pertama kali dia memvideokan itu nggak menyebarkan, dia hanya mengirimkan ke satu orang misalnya. Artinya apa? Yang sumber kedua yang mengirimkan ke transaksi elektronik itu yang kena. Jadi polisi ngejarnya yang kedua. Jadi balik lagi, kalau kami sebagai praktisi hukum sebenarnya polisi harus bisa progresif gitu loh, supaya video porno tuh tidak perlu ada lagi di Indonesia, karena ini kan merusak semuanya gitu loh, termasuk anak bangsa. Kenapa sih harus ada gitu loh? Kan diawali dengan fundamentalnya, kita nggak tahu sengaja atau tidak disengaja, apakah memang untuk menaikkan supaya jadi viral atau apa. Nah, kita nggak tahu juga goalnya gitu. Namun semestinya gabungkan saja, artinya siapapun, baik itu pembuat, baik itu penyebar, jungtokan saja mestinya dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, jungto lagi pasal 45 ayat 1 yang ancaman hukumannya sama gitu. Artinya tidak melulu yang berperan itu bebas, dan hanya dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang ancaman hukumannya hanya 6 bulan. Nah, disitulah mestinya Krimsus dalam hal ini, Polda Metro Jaya atau mungkin Bareskrim di Mabes Polri itu harus bisa menjungtokan, meskipun dia pemeran, meskipun dia orang yang ada di sana, dia pun harus masuk juga kategorinya gitu, supaya ada efek jera. Karena apa, ini bisa langsung ditangkap, langsung bisa ditahan, karena ancaman hukumannya 6 tahun. Kalau dipisahkan hanya penyebar saja yang kena, nah sumber utamanya akhirnya menjadi jurisprudensi. Oh enak, ada artis yang bebas lagi, akhirnya bisa berulang lagi. Dia pengen, mohon maaf, misalnya naikin rating lagi, akhirnya melakukan tindakan yang shortcut lagi, menyebarkan atau mungkin membuat video lagi. Nah, itu kan akhirnya muncul lagi. Kemudian ujungnya misalnya jadi nafkah. Nah, ini kan jadi contoh bagi masyarakat yang pengen shortcut juga nantinya. Nah, ini kami sebagai praktisi hukum, dokter hukum juga harus bisa memberikan masukan kepada penegak hukum, karena ini penegak hukumnya cuma satu yang bisa memproses, kepolisian. Kejaksaan belum bisa, KPK belum bisa, dan lain-lain belum bisa, hanya kepolisian. Dan polisinya pun terbatas, hanya kriminal khusus yang memang mengerti internet, mengerti IT, mengerti cybercrime,
mengerti revenge porn, cyberbullying, dan ini masuk semuanya di kategori itu. Mereka pasti diajari gitu, IP address bagaimana, kemudian domain di mana dan lain-lain. Itu yang tupoksi dari Krimsus. Nah itu yang kami bisa sampaikan, artinya bahwa undang-undang ini kalau bisa menyentuh juga ke pemerannya gitu, bukan hanya sekedar penyebar, karena penyebar itu kan karena ada sumber gitu, karena ada gift atau video move-nya gitu, movie-nya gitu. Kalau itu nggak ada kan apa yang mau disebarkan gitu. Mesti itu pun harus dikaitkan lagi dengan penyebaran, gara-gara ini menjadi sebuah video yang mengandung konten-konten pelanggaran kesusilaan. Nah, mungkin dari sekian banyaknya kasus video shoot artis ini, nah di sini kan ada istilah korban dan pelaku misalnya. Mungkin nggak sih Bang kalau misalkan video berdurasi 47 detik itu si wanitanya ini menjadi korban, karena kan logikanya si perempuannya ini kan dalam kondisi tidak sadar atau nggak melihat kamera, nggak sadar kamera gitu. Artinya polisi dalam hal ini penyidik Krimsus nanti akan melihat, akan mem-BAI berita acara investigasi pelapor dulu pasti, kemudian saksi, baru setelah itu terlapor. Kalau terlapor mengatakan bahwa saya dalam pengampuan, saya tidak sadar, saya tidak melakukan itu karena normal, mungkin bisa jadi kekecualian, karena bagaimanapun hukuman itu kan harus kepada orang yang sadar, bukan orang yang tidak normal, tidak dalam di luar kesadarannya gitu. Mungkin akan menjadi kekecualian. Makanya di sini si terlapor juga bisa dianggap sebagai korban di sini sebenarnya. Tapi nanti polisi lah sama ahli, karena kalau undang-undang ITE butuh ahli, misalnya ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana. Jadi beda dengan pidana umum. Kalau pidana khusus yang namanya Krimsus itu ahlinya lebih banyak. Betul nggak di luar kesadaran, berarti mungkin dicari ahli psikolog misalnya, bisa jadi kan psikiater. Nanti akan ditanya dengan kondisi begini dia korban atau pelaku. Pasti kan ahli akan menceritakan berdasarkan akademisnya, dia dosen di mana, dia cerita bahwa kondisi ini dipaksa. Kalau dipaksa kan berarti bukan intelektual aktornya atau dadernya atau mad pleasure-nya, tapi dia hanya korban, dan itu masuknya bisa jadi hanya turut serta karena di luar kesadarannya. Kalau dia sadar mungkin tidak akan mau melakukan itu gitu. Jadi nanti terlapor pasti akan di-BAI, tinggal dia bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik nanti, apakah itu di luar kesadaran atau justru berperan, kan kita nggak tahu, karena bagaimanapun polisi lah atau penyidik yang profesional dia akan mencari celah gitu, yaitu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kemudian akan dikonfrontir kesusian fakta dengan ahli yang akan didatangkan oleh penyidik tersebut, baik ahli psikolog, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli pidana. Kalau memang kesesuaian faktanya ada, ya bisa jadi terlapor bisa menjadi tersangka. Tapi kalau menurut ahli dan menurut saksi bahwa itu di luar kesadaran, orang yang katakanlah dalam pengampuan gitu, dalam pengampuan itu kan gila misalnya contoh, itu kan nggak boleh dihukum juga. Paling nanti masuk ke lembaga sosial misalnya atau dinas sosial. Kalau agak sedikit melenceng misalnya masalah kejiwaan, berarti ke rumah sakit jiwa misalnya. Jadi polisi pun nggak bisa apa-apa. Tinggal ya balik lagi, harus bisa menjelaskan terlapor itu bahwa kondisinya itu dipaksa misalnya, kemudian di luar kesadaran, dan hal-hal yang membuat dia tidak mungkin untuk menolak gitu, karena nggak sadar, namanya orang nggak sadar kan nggak mungkin bisa menolak. Memang stigma masyarakat yang menjadi hukuman sosial sebenarnya bagi artis tersebut, artinya mereka akan melihat ya mungkin ini yang ketahuan mungkin gitu. Jadi balik lagi memang artis adalah atau public figure harus menjadi garda terdepan semestinya
dari sisi moralitas. Nah, bagaimana garda terdepan kalau moralitasnya misalnya absurd gitu, otomatis kan masyarakat akan menilai dan mungkin yang anak-anak kecil bisa meniru. Nah, itu sebenarnya fungsi dari public figure, itu tidak boleh hal-hal yang negatif itu masuk gitu. Kalau bisa semuanya positif. Bang, Ya. baru-baru ini ada ini bang, pelaporan ya terhadap RK nih bang, PBK Kloter yang diduga PBK Kloter. Itu menurut abang itu sebagai pakar hukum itu langkah yang tepat nih Bang, untuk melaporkan si RK ini? Memang kalau di undang-undang KUHP lama dan undang-undang ITE yang melaporkan tidak harus orang yang merasa dirugikan, sah-sah saja sih. Balik lagi proses pelaporan itu masuk ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, kemudian setelah itu dibentuk tim penyidik, kemudian ada kanitnya, ada kasubditnya, setelah itu baru dipanggil kan yang namanya pelapor, kemudian saksi yang melihat siapa, dan harus minimum 2 saksi. Setelah itu pasti nanti ditanya lagi oleh penyidik, ahlinya mana, kemudian terlapornya siapa. Nah, terlapornya nanti dipanggil. Makanya di sini perlu keterus-terangan dari terlapor bahwa dia melakukan karena apa. Tapi secara hukum formal pelapor sah, meskipun dia tidak merasa dirugikan, karena yang merasa dirugikan mestinya yang ada di dalam video tersebut. Nah, di KUHP baru, siapapun yang menghina, siapapun yang melakukan, yang merasa dirugikan itu yang sebagai pelapornya, bukan orang lain. Kita menghina menteri, ya menteri tersebut lah yang harus sebagai pelapor, meskipun ada kuasa hukumnya. Kalau di KUHP yang lama yang kita dari tahun 1908 di Wetboek Strafrecht voor Indonesia yang dibuat oleh Belanda, itu bebas siapapun boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana baik secara objektif ataupun secara subjektif. Bang, kalau mengenai tadi kan tadi kalau jika nanya itu soal dia objek RK-nya ini tidak sadar, bagaimana kalau ada unsur suka sama suka bang, kayak contohnya Adel dan Cutari kayak waktu lampau bang? Iya, balik lagi mau suka sama suka atau mungkin apapun, intinya kan mereka pembuat gitu. Mereka melakukan perbuatan yang mereka sadari bahwa itu sebenarnya pelanggaran. Tinggal balik lagi, apakah mau disebarkan atau enggak. Kalau tidak ada pembuatan, tidak mungkin ada penyebaran. Makanya dimulai lagi sebenarnya bukan melulu penyebarannya. Kenapa sih harus ada video porno gitu? Kenapa harus direkam? Gitu? Yang mengakibatkan adanya pembalasan revenge porn atau cyberbullying atau apa. Kemudian jangan lupa jejak digital itu sampai kapanpun ada. Mereka pasti suatu saat punya keluarga, punya anak, punya suami. Apakah menerima pasangannya bahwa masa lalu dari pasangannya itu pernah ada video porno yang tersebar gitu. Jadi kalau misalnya sadar atau tidak sadar, itu kan muara dari semua video ini gitu. Kenapa sih direkam gitu? Kenapa sih harus melakukan bukan suami istri, kan fundamentalnya itu dulu. Harusnya kan kalau Indonesia mau kuat berarti keluarga harus kuat juga, harus sehat. Artinya pernikahan harus pernikahan secara negara. Mereka belum menikah melakukan hubungan suami istri, itu aja udah salah. Kemudian setelah itu divideokan dan direkam, dan setelah itu dia hilang atau mungkin tersebar ke temennya atau dilihat temennya yang menyebarkan. Artinya kan aib dibuka, dimulai dari pembuatan video itu sebenarnya memang salah penyebarnya, tapi kan gara-gara ada video yang sudah jadi video porno yang sudah jadi movie ini kemudian tersebar, ya kan muaranya di situ. Mestinya janganlah dilakukan itu, apalagi nanti ada unsur misal pemerasan atau apa gitu.